Dari Piu kita langsung ke Mas Aji ya Tisa. Ini Mas Aji juga ikut nyanyi Ikut sebenarnya. nyanyi, tapi nyanyinya beda lagunya ya. Tapi mungkin tidak Mas Beda Aji. kualitasnya. Merdu juga pasti Mas. Mungkin tidak ada simulasi dari LSI Dini JA yang menyandingkan antara Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Iya, sebetulnya simulasi itu selalu ada ya. Karena dalam survei kita biasanya membuat berbagai kemungkinan simulasi ya. Jadi simulasi baik simulasi jumlah nama capres maupun pasangan capres ya. Jadi ada pun simulasi yang kita buat. Tapi saya pikir sebelum masuk ke sana ya, saya sedikit memberikan sedikit pendapat soal posisi Pak Jokowi saat ini ya. Saya pikir Pak Jokowi bukan dalam tahap untuk lagi ingin menyandingkan atau ingin bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar menjadi pasangan capres dan cawapres untuk 2024. Saya pikir stepnya sudah jauh dari situ ya, karena pertama koalisi partai sudah solid ya. Kemudian kedua adalah masing-masing partai sudah mendeklarasikan siapa capresnya. Sehingga saya pikir target Pak Jokowi yang pertama adalah ingin memberikan sinyal ke publik pertama bahwa yang dari ketiga capres yang saat ini muncul, dua capres inilah yang kemungkinan punya image akan melanjutkan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Yang kedua adalah siapapun yang menang antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya pikir Pak Jokowi juga happy. Dan yang ketiga adalah mungkin ini menyiapkan kerjasama untuk koalisi di tahap kedua. Artinya siapapun yang nanti, kalaupun akhirnya hanya salah satu yang masuk di putaran kedua, maka yang kalah masuk menjadi bagian dari koalisi. Ataupun yang keempat adalah siapapun yang menang, pihak yang kalah dirangkul kembali dalam pemerintahan. Jadi saya pikir sulit untuk kita membayangkan bahwa dua pasangan yang saat ini secara elektabilitas dua-duanya yang tadi saya katakan neck and neck ya, hanya beda tipis 36 dan 35%, kemudian menjadi satu pasangan capres dan cawapres dengan posisi yang masing-masing punya potensi untuk memenangkan pilpres. Kemudian kita tahu juga pilpres dan pileg akan dilakukan dalam satu waktu, artinya mereka berharap ada kotel efek sehingga sulit kita membayangkan bahwa dua capres ini akan bergabung menjadi satu pasangan capres karena endorsement Pak Jokowi. Saya pikir masing-masing partai pastinya punya pertimbangan yang berbeda ya. Oke, artinya kalau menjawab dicomblangi oleh Presiden Joko Widodo, duet Prabowo dan Ganjar ini sudah tidak ada jalan ke sana, sudah tertutup, sudah memang tidak ada. Tapi kalau kita menuju ke PDI, Bang Putra, lantas dengan siapa nanti calon wakil presidennya untuk Ganjar Pranowo? Ya, Mbak Tisa, ini kan masih ada waktu ya kita untuk bicara tentang calon wakil presiden. Dan kalau kita lihat dari pengalaman Pak Jokowi di 2019 dan di 2014, kita lihat bahwa dari calon wakil presiden yang dipilih oleh Pak Jokowi dan diusung oleh PDI Perjuangan, dua-duanya itu tidak tergantung dengan hasil survei, gitu ya. Jadi ini yang pertama saat ini kita fokus pada Pak Ganjar, karena Pak Ganjar ini lagi rebound nih. Selama 2 minggu terakhir ini, 2 hari terakhir ini juga rebound gitu ya. Kalau tadi Mas LSI Dini JA menyampaikan itu, dan kita juga dapat informasi hari ini Lembaga Survei Indonesia juga posisinya Pak Ganjar itu di atas. Kita lihat SMRC dengan 5.000 responden dengan margin errornya 1,65, Pak Ganjar juga di atas gitu. Jadi Litbang Kompas juga begitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang cukup membawa semangat buat kita untuk bertanding, dan tentunya kita mengerti dan memahami bahwa pertandingan ini harus bersih, pertandingan ini harus clean, karena kita sudah mengalami selama 2 kali pertandingan kontestasi pemilu 2014, 2019, bagaimana begitu banyak fitnah yang diarahkan kepada Pak Jokowi, ya, berita-berita bohong yang diarahkan kepada Pak Jokowi, dan kita selalu membalasnya dengan senyum, dengan baik dan lain sebagainya. Kalau tadi disampaikan dari Gerindra mengatakan bahwa itu ada arahan untuk membalas hal-hal yang negatif dengan positif, kita sudah melakukan selama 10 tahun terakhir. Jadi jangan khawatir kalau dari pihak Pak Ganjar, PDI Perjuangan dan kerjasama partai, kita yang pernah mengalami fitnah-fitnah dan juga hal-hal yang negatif yang diarahkan pada Pak Jokowi, itu tentunya tidak mungkin kita lakukan dalam kontestasi calon presiden. Karena itu adalah hal-hal yang tidak bermartabat dan tidak beradab untuk dilakukan dalam kontestasi politik. Nah, saat ini kita melihat bahwa, ya bagaimana? Saat ini muncul pula Bang Putra, spekulasi mungkin tidak Ganjar Pranowo akan bersanding dengan rival di 2024, Anies Baswedan. Kemarin sempat ramai Bang ini dihembuskan, Ganjar Anies.
Ya, tentunya kan ini menjadi domainnya dari Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum kerjasama ya. Dengan partai kami ada Hanura, ada P3, ada Perindo, dan itu biarlah menjadi pembicaraan dari mereka. Tadi sudah saya sampaikan, kalau Mas Andro dan Mbak Tisa mendengarkan, kita melihat 2019-2014, pemilihan calon wakil presiden itu tidak memusingkan survei, gitu ya. Bahkan Pak Ma'ruf Amin itu tidak disurvei. Beliau disurvei setelah resmi menjadi cawapres. Jadi ini betul-betul karena ini presidensial gitu ya. Kalau presidensial itu nggak mengenal koalisi. Kalau koalisi itu sistem monarki, sistem kerajaan. Ini adalah sistem presidensial di mana presiden itu nanti akan mempunyai hak prerogatif. Presiden adalah simbolnya, calon presidennya. Jadi kita tidak pernah khawatir dengan hal tersebut. Dan itu kita serahkan kepada beliau-beliau, para Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum kerjasama yang lainnya. Dan tentunya dengan Pak Ganjar yang akan menjadi presidennya. Gitu Mas Andro. Baik Bang Putra, nanti kita ke Bang Ahmad Riza Patria usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Oke, kalau dari PDIP, pemirsa masih menunggu prerogatifnya dari Ibu Mega untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presidennya begitu. Nah, kalau dari Gerindra, apakah sudah ada nama atau jangan-jangan betul kalau nanti disetujui undang-undangnya sudah disahkan begitu, namanya adalah Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Bang Riza. Ya, terkait capres sudah selesai, alhamdulillah. Tidak hanya Partai Gerindra, tapi partai lainnya, PKB, PBB, Golkar, PAN, insya Allah partai lain mendukung Pak Prabowo untuk diusung dari Koalisi Indonesia Maju. Terkait cawapres, itu adalah kewenangan dari capres yang diusung Pak Prabowo bersama Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung, ya diantaranya ke 5 partai tersebut. Kemudian juga memang beredar beberapa nama ya, karena awalnya partai PKB ya, yang berkoalisi dengan partai Gerindra, saya kira sesuatu yang sangat sah, dapat dipahami, dan partai PKB mengusung ketua umumnya Cak Imin sangat bisa dipahami, sangat bisa dimengerti, dan sangat memiliki kompetensi yang baik sebagai cawapres ke depan mendampingi Pak Prabowo. Kemudian juga Golkar juga melalui mekanisme internal juga mengusung Pak Erlangga ketua umumnya yang awalnya sebagai capres juga siap sebagai cawapres, dan Golkar juga ingin Pak Erlangga ketum Golkar diusung sebagai cawapres Pak Prabowo. Itu juga sangat dapat dipahami, dimengerti, sah, dan juga memiliki kompetensi yang baik di bawah kepemimpinan Pak Erlangga, ekonomi Indonesia semakin maju dan baik. Kemudian juga ada partai PAN, Pak Zulhas Ketua Umum dengan jajarannya di internal sudah menyampaikan melalui berbagai kesempatan, yaitu mengusulkan Erick Thohir sebagai cawapres. Baik. Dan kemarin di ulang tahun PAN yang ke-25 ditambah lagi satu lagi cawapres usulan PAN, yaitu Effendi Muhajir, Effendi, Profesor, Pak Menko, dan juga Erick Thohir. Jadi ada 2. Jadi setidaknya dari partai-partai koalisi ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhajir, Menko, ada juga Erick Thohir. Masih banyak pilihan ya. Kita tunggu bersama lanjutannya seperti apa oleh itu partai. Baik. Kemudian juga di luar itu memang beredar berita ya, yaitu Mas Gibran yang digadang-gadang, diusulkan juga beberapa kelompok relawan untuk masuk sebagai bursa cawapres daripada Pak Prabowo. Baik. Namun yang bersangkutan memang sampai hari ini sesuai dengan konstitusi belum memenuhi syarat umur karena syaratnya 40 tahun. Baik. Yang bersangkutan baru 30 tahun lebih. Oke, Jadi saya baik. kira mari kita hormati semua proses ini, konstitusi ini kita serahkan. Kami juga memahami bahwa Mas Gibran juga anak muda yang cerdas, yang pintar, yang baik, yang memiliki elektabilitas yang baik, dan juga Terima kasih kompetensinya banyak sangat Bang Ahmad baik, Riza Patria. dan juga survei-surveinya juga meningkat. Jadi, Kita tunggu bersama Bang Ahmad Riza Patria, Bang Putra Nababan, dan juga Mas Haji Alfarabi. Baik, kita tunggu siapa saja nanti akan menjadi pendamping Ganjar, Anies, dan juga Prabowo. Terima kasih Bapak-Bapak.